Bang, di masjid itu apa namanya? Di atas masjid itu kan ada bintang sama bulan, itu apa artinya, Bang? Nggak ada. Nggak ada. Oh, ada artinya. Nggak ada. Itu bukan bagian dari Islam itu. Kan masjid, Bang. Itu arsitek. Iya, arsitek itu nggak ada. Itu bukan bagian dari Islam. Emang rumah gua tuh pernah nggak? Ya. Udah gini aja, cari Kristen yang paling hebat, debat dengan saya, Yesus tidak disalib. Boleh, tapi tak boleh. Tapi satu Ica ya, 1 lawan 1, jangan keroyokan. Kalau keroyokan, aku sekarang pergi aja dari sini. Jadi kalau berani 1 lawan 1. Misalnya nih dia Augusto, ya udah sama aku 3 orang aja di Komal. Kalau kamu menaikkan lebih banyak lagi orang, saya keluar ya. Gua nggak tahu, karena kan kemarin kata kata Pak Bombom kan, udah sama CP aja kita deal. Nah, gua pikir emang. Iya boleh. Mau sama si CP, mau sama Kristen yang manapun silahkan. Temanya Yesus tidak disalib atau konsep ketuhanan, boleh. Cari yang paling pintar. Saya tunggu sekarang. Yaudah. Ya. Guys, bantuin share ke CP dong guys. Deo nanti turun ya Deo ya. Ya, Pak. Ya, pokoknya 3. Kita 1 lawan 1 aja. Ya, coba. Siapa cari yang paling pintar? Oke, kalau nggak Bu Sofi, CP aja. Kalau nggak Pak Bombom salah satu. Boleh, siapapun boleh. Konsep ketuhanan atau Yesus tidak disalib. Dan Mimin, salamin sama Bu Sofi ya. Oke, Pak. Ya udah, turun kamu Dio. Kamu jadi obat nyamuk aja nih, ganggu orang lagi romantis lu. Ganggu aja lu. Coba bantu guys, teman-teman sama CP, kalau nggak CP ke si Pak Bombom. Boleh, siapapun. Cari Kristen yang paling hebat di muka bumi, debat dengan saya. Yesus tidak disalib. Saya jamin tidak ada Kristen di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya. Cari. Tapi satu syaratnya, jangan naikin yang lain. 1 lawan 1. Ya ingat ya, kita komitmen nih. Kalau kamu naikin misalnya 1 lawan 2 itu recok. Lu kenal gue udah berapa lama? Iya kenal berapa lama, kemarin aja lu naikin semua lu. Nah, karena itu kan belum ada komitmen, belum ada cerita. Baik, komitmen ya. Cari Kristen yang paling hebat ya. Cari Kristen yang paling hebat. Tema Yesus tidak disalib. Berdasarkan Al-Qur'an dan Bible. Ayo kok. Cari yang paling hebat. Aku siapin dulu tabletnya ya. Teman-teman, ini kalau nggak ke yang Katolik juga boleh. Ya boleh. Katolik, Protestan, animisme, dinamisme boleh, silakan. Pokoknya temanya Yesus tidak disalib. Cari yang paling hebat. Si Joseph, si Elia Miron boleh. Saya tunggu sekarang. Yang penting 1 lawan 1 saya mah. Ya. Lawan Malikil. Harus adil timernya. Malikil. Coba cari Kristen yang paling hebat ya, teman-teman. Jangan malu. Saya menghormati Ica karena Ica tante saya. Ya, Cak ya? Iya. Iya, tuh kan aku dia. Iyain aja lah Nandar. Mana? Ada nggak yang berani? Si Bombom, coba si Bombom. Bombom. Baru di-share. Boleh. Ya. Temanya konsep ketuhanan atau Yesus tidak disalib. Karena itu adalah konsep iman Kristen yang paling mendasar. Atau jaminan keselamatan dalam Islam dan Kristen, boleh. Cari yang paling hebat, cari yang paling jago. Share, bantu share. Iya. Kalau bisa yang open cam. Kalau bisa yang open cam si RK, si Joseph, si siapa lagi ya? RK, Joseph, Elia Miron. Lah katanya lu di room RK, katanya lu kabur. Mana ada gua kabur. Tidak ada sejarahnya gua kabur dari perdebatan. Kecuali kalau gue di report. Udah, jangan banyak cincong. Cari Kristen yang paling hebat. Saya tunggu nih. Ya.
Hak to hak, ya ingat ya. Ingat, kita sepakat temanya 3 nih, pilih yang paling gampang. Yesus tidak disalib, konsep ketuhanan, sama jaminan keselamatan dalam Islam dan Kristen. Guys, share guys. Pilih. Share guys. Ya ingat ya, si Ica ingat ya. Temanya Yesus tidak disalib. Kedua, konsep ketuhanan. Ketiga, jaminan keselamatan. Jadi 2 arah ini, jaminan keselamatan dalam Islam dan Kristen. Yesus tidak disalib dalam Quran dan Bible. Kemudian 3-nya konsep ketuhanan. Ya, konsep ketuhanan, Yesus tidak disalib, jaminan keselamatan. Cari Kristen yang paling hebat di muka bumi. Masa nggak ada? Nggak ada yang berani sama saya. Aduh. Share dulu guys. Sama siapakah? Sama Boleh, silahkan. Sophie. Mau Bu Sophie, itu aslinya Kristin, itu namanya Leni Kristin. Oh, namanya aja sosok Islam. Enggak, lu tahu fotonya Bu Sophie dari mana? Tahu gua dari orang Kristen itu sendiri, dikasih tahu. Yang ngasih tahu siapa? Jadi si Sophie ini kan, si Leni Kristin ini kan Tritunggal. Saya kenal namanya Pendeta Samuel. Tahu nggak Samuel Sihaan? Tahu. Nah, dia ini Wanas, dulu satu grup sama si Sophie, akrab. Cuma karena berbeda sudut pandang, Wanas dan Tritunggal, akhirnya mereka pecah kongsi. Nah, ketika pecah kongsi, rahasianya dibongkar. Ini loh foto si Sophie, si Leni Kristin. Namanya Leni Kristin. Dia tinggal di Indonesia tapi ngaku di Amerika supaya apa namanya itu orang enggak. Mana ada. Open cam itu menunjukkan. Open cam itu lagi di luar. Menunjukkan. Sekarang ini gampang, Ica. Kamu tuh jadi bohongi. AI ada. Lu nggak pernah keluar negeri. Kamu pernah nggak? Kamu pernah nggak lihat orang bikin konten ada TV besar di depannya itu pantai, padahal orangnya nggak di pantai. Cuma TV ada pemandangan pantai. Udah ya terserah lah. Mau dia dimanapun, intinya dan namanya Leni Kristin. Leni Kristin. Ya, cari yang paling hebat. Main ke Bandung, Kak. Udah. Mau debat apa enggak nih? Kalau nggak ada yang berani, Ini lagi bisa. cari yang paling hebat. Siapapun boleh. Coba sebelum naik nih ya, gue mau tanya, di mana sih di dalam Al-Quran ditulis itu bahwa ini cuman gue ini aja ya, mereka datang ya. Nah, di mana ayat Alkitab yang lu kata bahwa di mana ayat Alkitab yang lu kata bahwa di mana ayat Alkitab yang lu kata bahwa Yesus itu tidak disalibkan? Sorry sih, ada yang telepon. Di mana di dalam Gue jawab. Alkitab lu di mana? Di dalam Al-Quran apa Bible? Di dalam Al-Quran coba. Nanti kita Quran surat An-Nisa ayat 157. Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qaulihim inna qatalnal masyiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum. Dan perkataan mereka, kamu tuh gimana, saya lagi jelasin. Quran surat 4 ayat 157 dibuka. Saya di room Kristen aja, Kristen gak ada yang berani hak tuh hak. Beraninya keroyokan. Coba. Surat 4 ayat 157. Nah teman-teman ya, saya jamin ya, tidak ada Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Tema Yesus tidak disalib, tema konsep ketuhanan, tema jaminan keselamatan di dalam Kristen dan Islam. Cari apologet Kristen yang paling hebat, terutama yang open cam ya. Kalau nggak open cam berarti value-nya di bawah gua. Karena orang debat dengan open cam berbeda dengan debat yang close cam. Ya, orang yang berdebat open cam berbeda dengan debat offline. Cari Kristen di muka bumi. Yesus tidak disalib. Jangan dibohongi dengan dogma Paulus.
Lalu dalam keraguan-keraguan terhadapnya. Di yang kencang dong bacanya. Bocahnya dalam hati, biar yang lain dengar. Saya Coba dibaca yang kencang. Yang kencang dibacanya. Kami menghukum pula mereka karena ucapan mereka. Kami ini siapa? Ya udah langsung baca aja dulu. Ih, ngapain lu baca itu? Enggak, kadang-kadang gini ya. Oke lah, Nggak usah itu. kan harus tahu juga. Ya, ini Banyak alasan. Udah saya jelasin aja. Wa qaulihim inna qatalnal masyiha Isa bin Maryam Rasulullah. pada mereka Dan perkataan mereka. Tetapi yang mereka Udah, ini gue tunjukin aja. menyerupai Isa. Sesungguhnya mereka yang Suaramu. mendapat tentangnya pembunuhan Isa selalu dalam keraguan terhadapnya. Mereka benar-benar tidak mengetahui siapa sebenarnya yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangka belaka. Mereka tidak yakin atau membunuhnya. Nah, ayat Ya ini nih, gua tunjukin ayatnya nih. Biar lu suaranya nggak tahu ya. ayat Alkitabnya di Oh, mana? jadi kecil suara. Alkitabnya di mana? Udah gini aja. Nanti kalau ada orang Kristennya debat dengan saya, nanti kan saya tunjukkan juga. Iya. Sekarang cari orang Kristen yang paling hebat di muka bumi, debat dengan saya, Yesus tidak disalib. Saya jamin tidak ada orang Kristen yang sanggup mengalahkan saya, bukan karena saya hebat, tetapi karena kebenaran firman Tuhan. Cela, keprok. Iya, nanti gua tunjukkan. Tenang aja, makanya cari dulu lawan debatnya siapa. Kalau gini, kalau nggak ada Kristen yang berani, saya buka komal sendiri aja. Ini di komal Kristen aja mereka nggak ada yang berani kalau ditantang 1 lawan 1. Coba cari Kristen yang paling hebat. 1 lawan 1 dengan saya. Yesus tidak disalib. Saya jamin tidak ada Kristen yang sanggup membuktikan kalau Yesus disalib. Jeder. Dalam Alkitab biar Cari. Pak. Iya, nanti gua kalau pas debat nanti lu catat. Percuma. Sekarang lu yang mau debat sama gua. Kalau lu yang mau debat sama gua baru saya siap. Lu mau debat sama gua atau tidak? Yuk, Jangan menghulangkan. coba kita buka ya. Di mana ayat Alkitab? Enggak, sebentar dulu. Sekarang kalau lu yang mau menghadapi gua, komitmen dulu, jangan naikkan yang lain. Gue nggak akan naikkan yang lain. Gue mau tanya di mana? Baik, siap. Baik, oke ya, kita komitmen ya. Kalau memang tidak ada Kristen yang lain yang berani, sekarang Ica harus terpaksa menghadapi saya. Jangan naikkan yang lain sebelum ini selesai. Baik, komitmen dulu nih. Saya nggak akan naikkan. Mau komitmen apa enggak? Di mana di dalam Alkitab coba? Ya, mau komitmen atau tidak? Iya, saya nggak naikin. Di mana? Baik, siap. Sekarang lu buka Yohanes 18. Yohanes 18 ayat 1 sampai 8 dibaca. Oke. Yohanes 18 ayat Iya. 1 sampai 8. Nah, ingat komitmen ya. Karena nggak ada yang berani, akhirnya hostnya sendiri. Makanya Kristen ini nggak ada yang berani sama saya. Beraninya keroyokan, ini Petrus. adu suara. Ini Loh, Petrus. kok nggak kamu tuh di ke Petrus kamu tuh. Udah gini aja, Cak. Ini kan Petrus. Petrus menyangka. Iya, kamu baca Yohanes 18 ayat 1 sampai ayat ke-8 dibaca. Bukan ini Petrus, ini Yudas, bukan. Dibaca dulu atau gini aja deh, Ica. Oke, saya baca. Ica, saya aja yang baca. Udah saya aja yang baca, kamu baca aja, masih belepotan. Nih saya aja. Saya aja. Saya buka dulu tablet saya ya. Suaraku kecil. Ini tablet ini tablet mahal, guys. Yesus mengatakan semuanya itu keluar ia bersama murid-muridnya ke sel. Ya udah, kamu di giliran tadi disuruh baca, belum haboloh kamu. Udah gua aja. Ya, coba lah baca. Gua aja yang baca. Sebentar ya. Jangan naikkan yang lain. Ya. Yuk, sebelum kita selesai. Yohanes 18. Tuh, Kristen kalau diajak hak Tuhan nggak ada yang berani. Siapa dulu? Santo Agung Yonatan Nendar. Kita lihat. Lihat, Cak.
Oke, Saya baca di sini. sebentar ya. Ya, saya baca yang di ini, sebentar. Nggak bisa gedein layar saya ya. Udah cak gini aja, sebentar. Nggak usah digedein layarnya, kita presisi. Saya pakai tablet kok, jadi kelihatan besar. Ya, Yohanes 18, perikopnya Yesus ditangkap. Setelah Yesus mengatakan semua itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya. Mereka pergi ke seberang sungai Kadrun. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu. Loh, Kidron itu Kidron itu bahasa Indonesia, bahasa Ibraninya Kadrun. Kadrun itu para pengikut Yesus. Loh, Indonesia bukan di ini. ya sudah. Ya sudah, gua ralat nih. Ya, pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama dengan murid-muridnya. Ayat kedua. Lu diam dulu. Kemudian Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. 3, perhatikan ini 3. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Jadi Yudas ini membawa 3 kelompok manusia. Kelompok yang pertama adalah tentara Romawi pasukan. Itu satu kompi itu, 10 orang jumlahnya. Kalau kita lihat di dalam manuskrip tertua Romawi. Kemudian kelompok yang kedua adalah Rabi Yahudi penjaga bait Allah. Minimal 5 orang. Kita katakanlah 5 orang, ya. Yang ketiga, orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Berarti orang-orang Farisi di sini kurang lebih 10 orang. Kalau kita jumlah pasukan Romawi 10 orang, rabi-rabi Yahudi 5 orang, orang Farisi 10 orang, jumlah orang yang mau menangkap Yesus adalah 25 orang. Oke ya. Kita lanjut ayat keempatnya. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu cari?" Nah, jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Yesus berkata kepada mereka, "Akulah Yesus." Yudas yang mengkhianati dia berdiri bersama dengan mereka. Ayat ke-6. Ketika Yesus berkata, "Akulah Yesus," orang-orang itu mundur dan jatuh ke tanah. Oke, sekarang Ica saya pahamkan. Ica kenal saya di TikTok. Ya, kalau Ica ketemu saya pasti kenal saya. Bang Nandar aslinya lebih muda. Ini rabi-rabi Yahudi, orang-orang Farisi kenal dengan Yesus. Yesus itu selebritis pada saat itu karena dia banyak melakukan mukjizat. Dan Yesus sejak kecil di bait Allah. Orang-orang Yahudi dari kalangan Farisi kenal Yesus. Rabi-rabi Yahudi penjaga bait Allah kenal Yesus. Hanya tentara Romawi yang nggak kenal Yesus. Ya, itu spekulasinya. Kalau tentara Romawi tidak kenal Yesus, sebetulnya bisa juga dia kenal Yesus. Yang menjadi persoalan adalah dari ayat ke-1 sampai ayat ke-8, ketika tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi dan orang-orang Farisi ditanya oleh Yesus, "Siapa yang kau cari?" Yesus dari Nazaret. Akulah Yesus. Sampai 4 atau 5 kali Yesus menegaskan berulang kali. Padahal mereka kenal. Harusnya, "Siapa yang kamu cari? Saya cari kamu." Ini malah dijelaskan, "Saya cari Yesus dari Nazaret." Akulah Yesus. Sampai 4 kali. "Siapa yang kau cari?" Cari Yesus dari Nazaret. Akulah Yesus. Tetapi tidak ada orang yang kemudian mengenali Yesus. Yang lebih anehnya lagi, coba perhatikan di sini, Cak.
Yang lebih aneh lagi, ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, sebetulnya bukan akulah dia, tetapi akulah Yesus. Mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Sekarang saya tanya, biar kamu paham nih. Biar kamu paham arah dan tujuan perdiskusian ini, saya tanya sekarang. Tentara Romawi jumlahnya kurang lebih 10 orang. Rabi-rabi Yahudi kurang lebih jumlahnya 5 orang. Orang-orang Farisi jumlahnya 10 orang. Kenapa tentara Romawi, pasukan terbaik pada saat itu, rabi-rabi Yahudi dan orang-orang Farisi, kenapa mereka mundur dan terjatuh di dalam Yohanes 18 ayat ke-6? Coba jawab. Kenapa? Boleh saya jawab ya? Boleh, silakan. Tadi kan kamu bilang di sini bahwa mereka ini mengenal. Saya mau tanya sama kamu, ya. Pada saat siapa yang menyangkal ketuhanan Yesus Kristus? Orang Farisi dan orang Saduki. Enggak, Jangan ke biar kamu paham Iya. gitu loh maksudnya, ya. Orang Farisi dan orang Saduki. Nah, ini yang datang ini siapa? Mereka ini orang Farisi dan orang Saduki ini, ya, mereka melapor. Ya, mereka melapor ke mana? Ya. Ini mereka melapor. Apakah mereka bisa tahu? Kenapa pada saat itu dia katakan, siapa yang kau cari? Siapa yang kamu cari? Ya, Yesus dari Nazaret. Yang melapor ini siapa? Kalau kita lihat ya pemahaman ini. Bisa. Saya nggak tanya yang melapor, yang saya tanya kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi, penjaga bait Allah, di ayat ke-6 mereka mundur lalu pingsan terjatuh. Itu yang saya tanya, kenapa? Biar kamu paham ini Nandar, ya. Tentara Romawi ini pasukan terbaik pada masa itu loh. Kalau sekarang itu negara adidaya seperti Amerika Serikat. Biar kamu paham ayat ini, gitu loh. Ya. Loh. Bagaimana saya paham? Yang saya tanyakan, kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi dan penjaga bait Allah mereka tersungkur jatuh? Kenapa? Boleh tadi kan kamu bicara saya diem. Iya, boleh dijawab, tapi karena ini dan itu. Mau jawab, Nandar. Silakan. Nah, ini saya akan baca ya teman-teman ya. Setelah Yesus Iya. mengatakan semuanya itu, keluarlah ia bersama murid-muridnya ke seberang sungai Kidron. Itu suatu taman dan ia memasukinya bersama murid-muridnya. Nih, di suatu taman ia bersama-sama muridnya. Ini dikatakan memasuki ya bersama murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus itu. Karena Yesus sering. Suaramu kecil, Ica. Suaramu kecil. Saya kasih tahu. Suaramu kecil, tenggelam. Karena suara saya gede. Gimana nih, guys? Kamu suaranya kecil. Ditanya apa, jawab apa. Udah gede banget ya. Ini masih kecil tak? Oke, udah gede. Udah gede. Jawab pertanyaan saya, kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi dan orang-orang Farisi kenapa terjatuh pada Yohanes 18 ayat ke-6? Jawab, kenapa? Ya, saya baca dulu biar supaya kamu paham. Silakan. Ya. Setelah Yesus mengatakan, jadi makanya kamu jangan potong saya, Nandar, ya. Iya, silahkan. Kan aku sudah ngomong silahkan. Kamu potong-potong, silahkan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia bersama murid-muridnya ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia memasukinya bersama murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Lalu datanglah Yudas juga dengan prajurit dan penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, obor dan senjata. Nah, obor dan senjata. Kita kalau sudah dikatakan obor berarti itu malam ya. Kalau udah obor ya, oke. Ya, Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya. Maju ke depan dan berkata. Nah, karena Yesus mengetahuinya, ya. Karena Yesus mengetahui, makanya dia mengatakan, Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Ya, jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Akulah dia. Nah, itu yang mengatakan ini siapa? Yesus. Ya.
Nggak, ini banyak yang komen, Anda napasnya kedengeran. Iya, kalau gini dia napasnya baru kedengeran. Oke. Katanya kepada akulah dia, Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama mereka. Nah, ini bersama siapa? Para pasukan itu. Ya, dan Yudas, sedangkan di sini Yudas pun tahu bahwa itu adalah Yesus Kristus. Yudas tahu itu adalah Yesus. Ya, karena dia tahu itu adalah di situ tempat. Saya nggak bertanya itu. Yang saya tanya, kenapa mereka mundur dan terjatuh? Itu yang saya tanya. Saya nggak nanya itu Yudas, itu Yesus. Yang saya tanya, kenapa mereka mundur? Ya, kamu kasih saya ayat 1 sampai 8, bukan ayat 6 sampai Jangan nangis. 8. Ya. Ya sudah, lanjut. Ditanya apa, jawabnya kemana? Nah, kamu kan ngasih saya ayat 1 sampai 8. Saya kasih terangin ayat 1 sampai 8, kamu nggak mau. Giliran saya kasih tahu kamu. Saya tanya gini aja, Cak. Saya tanya ayat ke-6 aja deh. Kalau kamu saya tanya 1 sampai 8 bingung kamu. Saya tanya ayat ke-6 saja. Di ayat ke-6 mereka mundur dan terjatuh. Tentara Romawi pada saat itu adalah pasukan terbaik di muka bumi. Ya, pada saat itu. Kok susah? Kan gua nanya, pertanyaan gua itu gampang dan mudah dimengerti. Kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi dan penjaga bait Allah serta orang Farisi kenapa terjatuh dan mundur? Itu pertanyaan saya, kenapa? Ibarat kata nih, Ica, kenapa kamu belum makan pagi hari ini? Saya masih kenyang, Bang. Tadi jam 3 malam saya sudah makan bakso misalnya. Kan ada alasannya. Nah, sekarang saya tanya, kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi, dan orang-orang Farisi terjatuh pada ayat ke-6? Itu yang saya tanya. Coba, cari orang Kristen yang paling pintar di muka bumi, kalahkan debat saya, Yesus tidak disalib. Gue ngomong nggak dikasih mulu, gue capek guys. Ya sudah, silakan, oke.